Dokter Oki temenin Dokter Oki boleh? Bang Pala tuh. Kak Niki gimana tadi nangis di dalam juga keinget anak-anak? Nangis di dalam keinget anak-anak seperti apa Kak Niki? Tadi baca Pembaca SFC SFC. nangis. Memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah 4 bulan. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam Dokter Oki dan lain-lain. Iya, Bu Cinta Luna juga ikut mau nangis. ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zack, Bu Cinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Tadi Kak Niki juga pengen BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Udah ketemu dengan anak? Apa? Berapa lama udah nggak ketemu dengan anak? Nggak ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering, sekarang nggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Itu juga kalung tulisan anak-anak Ami. Iya, karena rindu. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain SFC aku sempet nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca SFC tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Mungkin apa sih kayak mau Terima sampaikan kasih. ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak-anak sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Tadi Kak Niki juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih Ya, berkeliaran. ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, Iya. mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kak, kan sekarang aibnya terbongkar satu persatu. Ibunya juga katanya, oh seperti itu gimana tuh Kak? Kak Niki nggak diizinin hakim untuk kontestasi, gimana Kak Niki? Kak Niki sehat-sehat ya Kak. Gimana Pak Niki? Ini aku bilang. Kak Niki katanya hakim nggak ngizinin. Sidang kontestasi Kak Niki. Kak Niki. Langsung. Woi, jangan jalan woi. Woi gelap woi, lampu. Yuk lampu, boleh kali lampu. Kan nih langsung. Ini nggak diizinin hakim untuk sidang kontestasi. Kak Niki hari ini nggak diizinin. Tadi gua kunjungin tuh ya. Sorry Kak. Nih kepala siapa ya? Bapak senter kepalanya Kak. Kak Niki hari ini nggak diizinin kontestasi. Ya nggak diizinin memprestasi Ibu, itu selfie kamera depan. Itu selfie kamera depan. Oh selfie. Nggak diizinin sidang. Kontrastasi gimana nih Kak? Nggak diizinin? Tahu juga ya. Banyak ini kayak banyak kecurigaan juga nggak sih Kak? Ya mudah-mudahan masih ada yang benar. Kak apa sih Kak yang dikangenin Kak selain anak-anak Kak? Anak aja. Tapi mantau nggak sih pertumbuhan anak-anak itu melalui Bapak? Tahu.
Gimana lah, kecewa. Ini handphone siapa ya? Belakang gue ya? Ke sebelah doang, tapi nggak tahu. Iya. Satu persatu IP udah mulai kebongkar nih Kaniki. Iya ya. Iya. Gimana? Gimana ya dari Kaniki? Seperti ibunya terus kasus. Kamu udah lihat ya? Udah. Gimana ini ya? Saya nggak ikutan. Rumput jalar. Terus suami juga kasus. Kalau siapa ini? Ya ampun, sampai ketipu-tipu ampun. Kata-kata hari ini Kaniki. Kata-kata mulu nih kan. Saya ingat kata-kata nih. Kangen Kaniki Besok review deh. sidang padel. Besok. Iya, sidang padel. Besok hadir. Besok gue di sini. Oke. Apa nih buat padel nih Kak? Kata-kata buat padel Kak. Kata-kata hari Kangen gak sih Kak? Oke, Kak Niki sehat-sehat. Sampai ketemu besok. Nomor 2572 Garis 2019 yang pada intinya mengatur kaidah dan norma hukum bahwa dakwaan yang tidak memenuhi unsur maupun delik aduan dianggap tidak sah dan cacat hukum, bahwa dengan adanya fakta tindakan jebakan dan rekayasa hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dengan cara melakukan pemerasan atas pasal yang didakwakan dengan cara menggunakan pasal 368 KUH pidana delik umum dan menunturkan pasal 369 ayat 1 delik aduan ke dalam surat dakwaannya, padahal korban yang sebenarnya adalah subjek hukum berbentuk PD maka secara juridis surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material dan merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum atau tidak sah sejak awal null and void atau panjang. Oleh karenanya secara juridis terdapat surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 garing DKTS dan garing DUH titik 2 garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juni 2025 apabila dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 tanggal 5 Juni 2025 dapat diterima atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Eksepsi keempat, surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum orang, manusia dengan subjek hukum perseroan atau perusahaan sebagai korban. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyimpulkan serta mereka perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melakukan lebih yang dilek terhadap produk Glavitsa atau produk Rolling Booster sel Glavitsa mengakibatkan kerugian bagi Reza Gladys Pratianisani sebesar 4 miliar. Adapun yang jaksa penuntut umum pada dirinya sebagai berikut saya anggap terbacakan bahwa kesimpulan dan uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana dikutip kembali penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani di atas dengan menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani telah menimbulkan kerugian bagi Dr. Reza Gladys Pratianisani merupakan kesimpulan dan uraian jaksa yang salah karena produk Glavitsa atau produk Glowing Booster Cell Glavitsa sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah milik subjek hukum perseroan terbatas yang bernama Glavitsa RA Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AN 04190.A.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan PT Glavitsa RA Group bukan milik subjek hukum manusia bernama Reza Gladys Pratianisani, bahwa secara juridis subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni subjek hukum orang perseorangan manusia dan subjek hukum badan atau hukum perseroan. Subjek hukum juga diartikan segala sesuatu, baik individu manusia maupun badan hukum perseroan atau perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing
dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, setiap subjek hukum memiliki kedudukan berbeda serta mempunyai peranan masing-masing dalam hukum. Bahwa subjek hukum badan hukum berbentuk perseroan atau perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab ini dapat bersifat perdata maupun pidana. Hal ini tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan dan tergantung juga pada akibat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum perseroan atau perusahaan. Bahwa filosofi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan menegaskan bahwa perseroan atau perusahaan merupakan badan hukum yang hidup dan dapat bertindak sendiri karena undang-undang memudahkannya. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan, atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara aku subjek hukum manusia bernama Reza Gladys Pretianisani merupakan subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum perseroan bernama PT Glapinca RTKH. Kedua subjek hukum tersebut berbeda dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai satu kesatuan dari suatu subjek hukum. Bahwa dalam surat dakwaannya pada halaman 8 sampai dengan 9, jaksa penuntut umum pada intinya menyimpulkan atas perbuatan terdakwa yang ditanggung melakukan review yang jelek terhadap produk Glapinca atau produk lobby Boston Cell Glapinca mengakibatkan kerugian bagi Reza Gladys Pretianisani secara pribadi. Adalah kesimpulan dan uraian dalam dakwaan yang jelas-jelas salah karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum manusia dengan subjek hukum badan hukum berbentuk perseroan terbatas sebagai suatu kesatuan, sehingga menjadikan uraian dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, absurd, liber, dan haruslah dinyatakan batal demi hukum. Bahwa produk Glapinca atau produk Glowing Boston Cell Glapinca sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya terbukti adalah milik subjek hukum badan hukum perusahaan perseroan terbatas yang bernama Glapinca RNA Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AGU 004-190-A-01-01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 bukan milik pribadi subjek hukum manusia bernama Reza Gladys Pretianisani secara pribadi. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan yang berhak bertindak mewakili subjek hukum perseroan yang bernama Glapinca RNA Group melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi atau direktur. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku adalah subjek hukum yang bernama PT Glapinca RNA Group, bukan subjek hukum manusia yang bernama Reza Gladys Pretianisani seperti yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, setiap subjek hukum, baik subjek hukum orang, manusia, maupun subjek hukum badan hukum berbentuk perseroan atau perusahaan, memiliki kedudukan dan peranan masing-masing dalam hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa diminta menjadi yang melakukan review terhadap produk Glapinca atau produk Glowing Boston Cell Glapinca milik PT Glapinca RNA Group dianggap sebagai perbuatan tindak pidana seperti yang ada di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka secara yuridis yang menjadi korban adalah subjek hukum berbentuk badan hukum perseroan terbatas PT Glapinca RNA Group
selaku pemilik produk Glavitsa atau produk glowing booster cell Glavitsa yang dapat membuat pengaduan atas adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah direksi atau direktur PT Glavitsa MPN Group sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persewaan, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti melakukan kesalahan dengan menyimpulkan serta memulaikan subjek hukum manusia bernama Reza Gladys Radianisani sebagai korban dalam perkara aku, dan terbukti pula jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum orang manusia dengan subjek hukum badan hukum perseroan terbatas, maka telah mengakibatkan surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, obskuribel dan sekali yuridis budaya dalam surat harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karenanya beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154/IKTS/IUH titik 2 garing 06/2025 tanggal 5/2025 batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154/IKTS/IUH titik 2 garing 06/2025 tanggal 5 Juli 2025 menyatakan tidak dapat diterima atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, keberatan atau eksepsi 5 surat dakwaan batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima karena PT Glavitsa MPN Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Glavitsa atau produk glowing booster cell Glavitsa yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 ayat 2 KUH pidana. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa sebagaimana diketahui bersama perkara aku bermula dari adanya laporan polisi nomor LP-B-7355-12-2024-Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024 atas adanya dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 10 junto pasal 27b ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atas nama pelapor Reza Gladys Radianisani bahwa dalam proses hukum di Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya terdakwa Nikita Mirjani diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana melanggar pasal 368 KUH pidana delik umum, bahkan sampai pada penetapan tersangka pun terhadap diri terdakwa Nikita Mirjani juga menggunakan pasal 368 KUH pidana delik umum. Hal ini sebagaimana terbukti dari adanya surat sebagai berikut: surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan seterusnya. B. Surat perintah tugas penyidikan dan seterusnya. C. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka dan seterusnya. D. Surat panggilan tersangka ke-1 dan seterusnya. E. Surat panggilan tersangka ke-2 dan seterusnya. F. Surat perintah penangkapan dan seterusnya. D. Surat perintah penahanan dan seterusnya. H. Surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan dan seterusnya. Bahwa menurut hukum setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana berhak melaporkan kejadian tentang adanya dugaan tindak pidana pada pihak berwenang atau aparat penegak hukum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 dan 25 KUH, pengertian laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut. Pasal 1 angka 24 KUH, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sudah atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Pasal 1 angka 25 KUH, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan
oleh pihak yang berkepentingan pada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan terdakwa Nikita Mirzani telah melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUH pidana, yang mana mengenai ketentuan pasal 369 ayat 1 tersebut deliknya adalah delik aduan, sehingga harus memerlukan adanya pengaduan langsung dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 369 ayat 2 KUH pidana yang berbunyi, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum, yang mana dalam surat dakwaannya pada halaman 7 sampai 12 pada intinya menyimpulkan terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan rek dan seterusnya, menjelekkan produk Glavisa dan produk Globing Boston Shell Glavisa, maka secara yuridis surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena produk Glavisa dan produk Globing Boston Shell Glavisa yang menurut jaksa penuntut umum telah dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah produk sah, adalah produk milik PT Glavisa RMA Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AHU 004619.A.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, bahwa berdasarkan uraian data maka secara hukum dapat disimpulkan yang menjadi korban dalam perkara aku adalah PT Glavisa RMA Group sebagai pemilik yang sah atas produk Glavisa, produk Globing Boston Shell Glavisa. Akan tetapi PT Glavisa RMA Group dalam perkara aku sama sekali tidak pernah membuat pengaduan terhadap terdakwa Nikita Mirzani yang melakukan review dengan menjelek-jelekan produk Glavisa, produk Globing Boston Shell Glavisa milik PT Glavisa RMA Group, bukan milik Gladys Regina Sani secara pribadi. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, yang berhak bertindak mewakili suatu perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi atau direktur. Oleh karenanya PT Glavisa RMA Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Glavisa, produk Globing Boston Shell Glavisa dalam perkara aku tidak pernah membuat laporan pengaduan melanggar pasal 369 ayat 1 KUH pidana atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani yang menjelek-jelekan produk Glavisa milik PT Glavisa RMA Group. Maka dengan demikian, demi hukum dan demi keadilan perkara ini harus dihentikan. Hal ini sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan pasal 369 ayat 2 KUH pidana yang berbunyi, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Bahwa dalam perkara aku diketahui yang membuat laporan polisi adalah subjek hukum manusia bernama Reza Gladys Regina Sani, sebagaimana terbukti dari adanya laporan polisi nomor LP garing B garing 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 03 Desember 2024. Namun laporannya tidak pernah melaporkan adanya perbuatan yang melanggar pasal 369 ayat 1 KUH pidana dengan korban yang sebenarnya adalah subjek hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas yakni PT Glavisa RMA Group sebagai pemilik yang sah atas produk Glavisa atau produk Globing Boston Shell Glavisa, sama sekali tidak pernah membuat pengaduan maupun laporan polisi terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa tindakan yang dilakukan jaksa penuntut umum tersebut melanggar azas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUH pidana, karena dalam perkara aku direksi direktur PT Glavisa RMA Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Glavisa, produk Globing Boston Shell Glavisa yang diberikan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, sama sekali
kami tidak pernah membuat laporan pengaduan terkait dengan adanya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa Nikita Mirzani yang melakukan review dengan menjelek-jelekan produk skincare Glavisa, produk glowing, Boston Shell, Glavisa milik PT Glavisa RN bahwa dengan adanya fakta tersebut maka kesimpulan dari penasihat jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang menyatakan Dr. Reddy sebagai korban merupakan kesimpulan dan uraian yang secara hukum salah atau error in subjecto karena faktanya Glavisa MMA Group sebagai pemilik produk Glavisa atau produk glowing Boston Shell Glavisa tidak pernah membuat pengaduan ataupun laporan polisi. Bahkan di dalam berkas perkara terdakwa Nikita Mirzani tidak terdapat maupun laporan secara sah dari direksi atau direktur PT Glavisa MMA Group bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata oleh karena PT Glavisa MMA Group sebagai pemilik yang sah